Chapter 137. Perpisahan, 4. Dengan penampilan ayahnya yang tiba-tiba, Chae Nayun menatapku dengan lesu. Petik 2. Ah, hei, itu ayahku. Baiklah, sampai nanti. Tidak, kamu tidak perlu pergi. Aku tidak malu memilikimu di sini. Petik 2. Aku tahu. Sebelum kami dapat berbicara dengan benar, pintu terbuka, dan angin sepoi-sepoi bertiup. Kepala kami menoleh ke pintu. Ketuk, ketuk. Seorang pria berjas lengkap berjalan ke kamar rumah sakit. Saya bangkit dari kursi dan menyapa ayah Chae Nayun, Chae Sin Hyuk. Meskipun saya telah melihatnya beberapa kali dalam berita, ini adalah pertama kalinya saya melihatnya secara langsung. Petik 2. Dia tampak mirip dengan Chae Nayun tetapi memiliki kesan yang lebih tajam. Karena dia jauh lebih tinggi dariku, cara dia menatapku terasa dingin. Chae Sin Hyuk adalah seorang pria yang penampilan dan auranya tidak bisa disebut biasa. Namun, sebenarnya, Chae Sin Hyuk tidak terlalu menonjol sebagai pahlawan atau pengusaha. Bahkan, sebagai seseorang yang memiliki talenta biasa, ia menghabiskan sebagian besar masa mudanya di bawah bayang-bayang ayahnya. Meskipun demikian, ia bisa menjadi penerus klan Chae berkat karakternya yang benar dan kultivasi diri yang tiada akhir. Siapa ini? Tanya Chae Sin Hyuk. Ah, aku teman Chae Nayun. Nama saya Kim Ha-jin. Petik 2. Kim Ha-jin. Chae Sin Hyuk menggosok janggutnya dan merenung. Dia hanya teman. Tidak ada apapun di antara kami. Petik 2. Sementara Chae Nayun menggaruk pipinya karena malu, Chae Sin Hyuk angkat bicara. Aku pernah mendengar namamu. Anda cukup terkenal di Kyuk. Senjatamu adalah senjata, saya percaya. Petik 2. Ah iya. Saya melihat. Chae Sin Hyuk menepuk pundakku. Aku memaksakan diriku untuk tersenyum dan menuju pintu. Aku akan membiarkan kalian berdua berbicara sekarang. Saya tidak terbiasa berbicara dengan masalah besar seperti itu. Saya berbicara sesopan mungkin, dan Chae Sin Hyuk membalas senyum lebar. Terima kasih. Tidak masalah. Sampai jumpa. Saya akan mengirimi Anda nanti. Petik 2. Saya meninggalkan ruangan tanpa menjawab Chae Nayun. Segera setelah saya menutup pintu di belakang saya, jam tangan pintar saya berdering. Halo. Ya, pelanggan. Barang yang Anda pesan sudah siap dikirim. Saya sudah menelepon untuk meminta alamat Anda. 2 minggu yang lalu, saya memesan barang-barang dari Essential Armory menggunakan kartu hitam yang Yoyon Ha berikan kepada saya. Keduanya. Tidak, drone masih disiapkan. Mereka akan dikirim minggu depan. Saya memesan 2 drone dan 3012,7 mm peluru senapan mesin berat. Pelurunya mencapai total sekitar 500 juta won. Keduanya adalah barang yang sangat saya butuhkan untuk minggu depan. Ya, alamat pengirimannya adalah. Setelah memberikan alamat saya mengakses laptop saya dengan jam tangan pintar saya. Ada pengaturan yang harus saya buat. Saya harus memiliki sekitar 1532 SP. Dengan 2600 SP yang saya peroleh dari membunuh Chae Jinyon, 1532 adalah apa yang tersisa setelah menciptakan keluasan. Benar, hanya dengan menghancurkan cerita yang terdistorsi, saya memperoleh 2600 SP. Tentu saja, saya bisa mendapatkan lebih banyak SP dengan mengungkapkan diri saya sebagai pembunuh Chae Jinyon, tetapi jelas, itu bukan sesuatu yang saya inginkan. SP saat ini 1572. Petik 2. Tetapi ketika saya memeriksa SP saya memiliki sekitar 40 SP lebih dari apa yang ada di pagi hari. Oh, benar. Saya memukul lutut saya. Itu pasti karena aku disebut sebagai salah satu taruna yang terluka oleh ledakan kekuatan sihir. Tanpa banyak berpikir, saya berjalan melewati lobi rumah sakit dan duduk di bangku terdekat. Desert Eagle, mode senapan mesin berat. Tok, tok. Mengetuk keyboard holografik smartwatch saya membuat pengaturan baru. Sama dengan. Desert Eagle, mode senapan mesin berat. Menggunakan sejumlah kecil kekuatan sihir stigma, menyatukan Aether dan Desert Eagle bersama untuk membentuk senapan mesin yang berat. Dengan banyak fungsi tambahan yang ditambahkan ke Desert Eagle, jumlah SP yang dibutuhkan meningkat. 1500 SP akan digunakan. Sama dengan. Itu banyak. Senapan mesin berat meniru M2. Itu lebih besar dari senapan serbu dan menunjukkan kekuatan destruktif yang jauh lebih besar. Itu adalah senjata perang, dalam segala hal. Tetapi karena itu hanya dapat digunakan secara situasional, seharusnya tidak bernilai 1500 SP. Setelah merenung selama beberapa waktu, saya mencoba meningkatkan jumlah kekuatan sihir stigma yang diperlukan untuk perubahan mode. Menggunakan 1,5 garis stigma. 1100 SP akan digunakan. Biaya berkurang 400 SP secara keseluruhan. Petik 2. Ini cukup bagus. Minggu depan, saya harus menaklukkan Dungeon dengan Kim Suho. Dengan Book of Truth, saya mengetahui bahwa tahap terakhirnya adalah pertahanan. Baik untuk Dungeon ini dan untuk episode mendatang, saya harus mendapatkan senapan mesin berat ini. Saya menekan, simpan. Di sisi lain,
Yo Yonha menyeret pikirannya yang kelelahan ke rumahnya di Seoul. Oh, putriku Yonha, bagaimana dengan Anda? Tidak apa-apa, aku akan tidur. Meninggalkan ayahnya yang menatapnya dengan cemas, Yo Yonha mengubur dirinya dalam selimut. Pikiran yang berputar-putar di kepalanya tidak hilang. Bahkan, mereka menjadi semakin kacau seiring berjalannya waktu. Kim Hajin dan Chae Jinyon. Chae Nayun dan Kim Hajin. Apakah Kim Hajin benar-benar membunuh Chae Jinyon? Jika demikian, mengapa? Dan apakah dia membunuh Chae Jinyon? Atau apakah dia harus membunuh Chae Jinyon? Tok, tok. Ketukan tiba-tiba di pintu mengganggu pikirannya. Yonha, apakah kamu terluka? Ayahnya bertanya dari sisi lain pintu. Saya baik-baik saja. Sangat, saya memotong beberapa buah untuk Anda. Tidak masalah, saya kenyang. Petik 2. Tanda hubung titik. Kehadiran di balik pintu menghilang. Segera, ketika Yo Yonha mencoba memfokuskan kembali pikirannya, sebuah suara yang tidak diundang terdengar. Yonha gelombang, apakah kamu ingin aku membuatkanmu beberapa ramen gelombang? Ah, astaga, tinggalkan aku sendiri. Huk. Yo Yonha berteriak ke pintu dan menggali ke tempat tidurnya. Dia bisa merasakan kekecewaan Yo Jinwong, tetapi sejauh yang dia khawatirkan, sebagian kesalahannya adalah dia mengkhawatirkan semua ini. Dia harus dihukum juga. Petik 2. Setelah Yo Jinwong menghilang sepenuhnya, Yo Yonha mengingat semua yang dia lihat hari ini. Jika Kim Hajin benar-benar membunuh Chae Jinyon, apa alasannya? Mungkinkah dia menemukan kebenaran dari insiden Kwang Oh sendiri? Tidak, itu tidak mungkin. Bahkan Guild informasinya tidak dapat mengumpulkan informasi apapun tentang insiden Kwang Oh. Dia hanya bisa mengetahui kebenaran karena buku harian ayahnya. Kim Hajin tentu tidak bisa menemukan kebenaran sendiri. Tunggu, agensi kebenaran. Yo Yonha menggelengkan kepalanya. Ada kebenaran yang bisa ditemukan oleh Guild informasi dan kebenaran yang tidak bisa ditemukan oleh Guild informasi. Insiden Kwang Oh pasti milik yang terakhir. Plus, itu tidak bertambah. Jika Kim Hajin benar-benar mengetahui kebenaran, tidak mungkin dia akan memperlakukannya dengan baik. Dari keraguan sombong ini muncul kecurigaan. Bagaimana jika dia memaafkannya? Bagaimana jika upayanya meredakan kemarahannya? Tidak. Itu masih tidak masuk akal. Jika dia memaafkannya, Chae Nayun, maka Chae Jinyon juga harus dimaafkan. Bagaimana jika ada alasan lain? Jika Kim Hajin benar-benar membunuh Chae Jinyon dan memiliki motif untuk itu. Satu-satunya orang yang mungkin tahu tentang itu adalah Yo Jin Hyuk. Dia juga orang yang pertama kali tahu tentang tato Kim Hajin. Kalau begitu, ada kemungkinan dia tahu lebih banyak tentang itu. Yo Yonha dengan cepat melakukan panggilan. Anda tidak dapat memanggil penerima karena nomor Anda telah diblokir. Petik 2. Hah? Yo Yonha terperangah. Dengan wajahnya merah, dia bergumam linglung. Kamu memblokir saya. Saya akan memberitahu ayah. Saat dia menggertakkan giginya karena marah, dia tiba-tiba berpikir. Diblokir. Fakta bahwa Yo Jin Hyuk memblokirnya memberinya rasa jaminan. Mengapa dia memblokir saya? Dia bahkan tidak tahu bahwa saya melihat tato Kim Hajin. Petik 1. Sejauh menyangkut dirinya, Yo Jin Hyuk harus memblokirnya karena dia berusaha menyembunyikan sesuatu darinya. Petik 2. Petik 2. Yo Yonha berpikir keras di bawah selimutnya. Namun segera, pintu tiba-tiba terbuka lebar. Yo Yonha, bangun. Suara dingin terdengar. Merasakan hawa dingin di punggungnya, Yo Yonha mengintip kepalanya dari selimutnya. Ibunya, Jin Yojung, menatapnya tajam. Bu. Apa yang kamu lakukan? Ayahmu minum soju memanggil namamu. Petik 2. Tidak, saya tidak melakukan. Iya benar, keluar dan minta maaf. Petik 2. Tapi aku di tengah sesuatu yang penting. Percepat. Petik 2. Tunggu. Jin Yojung menyeret Yo Yonha keluar dari kamar. Akhir pekan. Saya tiba di Dungeon tanpa nama dengan Kim Suho. Itu adalah Dungeon tipe panggung yang disembunyikan di rawa, penuh dengan buaya raksasa. Karena saya tidak tahu banyak tentang Dungeon ini, saya khawatir pada awalnya. Tapi sekarang setelah Kim Suho bersamaku dan memetakan sebagian besar Dungeon dengan Book of Truth, aku sepenuhnya percaya diri untuk keluar dari Dungeon ini tanpa cedera. Kim Suho dan saya adalah kombinasi yang suka menipu. Saya kira Anda bisa mengatakan kami saling mengisi kelemahan masing-masing. Setiap tahap Dungeon memiliki lusinan monster mafia dan satu monster setingkat bos. Aku bisa dengan mudah mengurus kentang goreng kecil, membiarkan Kim Suho menghemat staminanya untuk bos. Dengan kekuatan sakti pedang suci Kim Suho, semua monster bos terbelah menjadi dua seperti tahu. Ini seperti tahap terakhir. Melaju dengan lancar, kami tiba di tahap akhir, yang memiliki suasana yang sedikit berbeda dari tahap sebelumnya. Di depan mata kami ada lapangan terbuka yang sunyi dan penuh awan perang. Kim Suho mengeluarkan Misteltein. Kemudian, sebuah pesan muncul di depan mata kami. Tahap terakhir, bertahan selama 30 menit melawan pasukan monster kelas 8 menengah-menengah. Petik 2. Pangkat menengah tinggi.
Kim Suho mengerutkan kening, tetapi aku bersorak. Seperti yang dikatakan oleh Book of Truth, tahap akhir adalah tahap pertahanan, yang menguntungkan bagi saya. Bertahan selama 30 menit. Apakah itu termasuk? Petik 2. Mereka. Kim Suho dan aku berbalik. Di belakang kami ada 3 gadis sekolah menengah yang gemetar ketakutan. Saya bertanya pada Kim Suho. Apakah kamu pikir mereka NPC atau orang sungguhan? Petik 2. Aku tidak yakin. Ya ampun, kami bukan NPC. Mereka sepertinya telah mendengar kami ketika salah satu dari mereka berteriak dengan berani. Kami para taruna dari Akademi Agen Militer. Baiklah, baiklah. NPC ada di beberapa Dungeons and Towers, yang merupakan produk dari Otherworld. Secara alami, NPC umumnya adalah orang-orang di dunia itu, bukan gadis-gadis SMA dari bumi. Aku akan membuat bunker untuk berjaga-jaga. Bunker. Saya mengkonsumsi 1 garis stigma dan membentuknya menjadi sebuah bunker. Saya belajar cara yang sangat tepat menggunakan stigma setelah saya memperoleh keluasan. Meskipun kekuatan sihir stigma terwujud sesuai dengan kehendak saya, ketangkasan diperlukan bagi saya untuk mewujudkan apa yang saya bayangkan di kepala saya. Wow, apa ini? Bunker yang saya buat menyerupai bunker dari game terkenal, StarCraft. Tetap di dalam. Iya nih. Terima kasih. Gadis-gadis sekolah menengah dengan cepat bergegas masuk. Wow, itu luar biasa. Berapa lama itu bisa bertahan? Petik 2. Tidak terlalu kuat. Saya hanya menggunakan sedikit kekuatan sihir. Tapi itu seharusnya cukup untuk melindungi mereka dari terjebak dalam baku tembak. Petik 2. Dengan bunker yang melindungi para gadis, Kim Suho tampak lebih santai. Baiklah, bersiap-siaplah. Sepertinya mereka datang. Petik 2. Klek, klek. Dari bidang yang sunyi, monster yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul. Ghoul, zombie, banshees, golem daging. Mereka semua adalah monster undead. 30 menit. Saya mengeluarkan Desert Eagle dan membunyikan alarm di jam tangan pintar saya. Petik 2. Kim Suho, sudahkah kamu memainkan game seperti ini? Dalam game Menara Pertahanan, gelombang monster semakin kuat seiring berjalannya waktu. Saya mengubah Desert Eagle menjadi mode senapan serbu. Aku akan berurusan dengan bagian depan, jadi kamu berurusan dengan monster di belakang. Kamu bisa menghindari peluruku, kan? Petik 2. Selama kamu tidak menembak terlalu liar. Jangan khawatir. Saya memperbaiki senapan serbu di tanah dan memasukkan lebih banyak kekuatan sihir stigma ke dalamnya. Senapan serbu kemudian tumbuh dalam ukuran dan berubah menjadi senapan mesin berat di atas tripod. Oh, bukankah itu baru? Petik 2. Ini sedikit lebih kuat dari senapan serbu. Haruskah saya menembak lebih dulu? Atau Anda ingin memimpin? Petik 2. Kamu bisa melanjutkan. Saya akan menghindari peluru Anda sendiri. Petik 2. Baiklah, lari. Paat. Kim Suho maju lebih cepat daripada peluru saya. Petik 2. Pindai. Aku bergumam pelan dan memegang senapan mesin berat. Senjata pemusnah massal ini menghambat pergerakan penggunanya dan mencegah pembidikan yang tepat. Namun, kekuatan destruktifnya lebih dari cukup untuk menutupi kekurangannya. Laras pistol menyala putih. Peluru melesat ke depan seperti peluru meriam, masing-masing menyerang 3 hingga 4 monster. Koong. Satu majalah memuat 300 peluru, dan pistolnya menembakkan 1.300 peluru per menit. Dengan kata lain, sangat mungkin untuk menggunakan semua peluru yang saya bawa hanya dalam 3 menit. Namun, saya sengaja mempertahankan kecepatan lambat. Salah satu alasannya adalah untuk menghindari memukul Kim Suho, dan yang lainnya adalah untuk memukul beberapa musuh dengan setiap peluru. Dentang, dentang, dentang. Selongsong peluru menghujani tanah. Cuying. Lalu tiba-tiba, sebuah cakar melesat ke arahku. Segel penguatan kekuatan sihir pada gelang obsidian saya dengan mudah memblokir serangan lemah seperti itu. Kuek. Selanjutnya, saya melihat hantu cepat berlari ke arah saya. Karena kecepatannya yang sangat cepat, saya mengaktifkan bullet time. Dunia melambat dan kesadaran saya melesat. Hunter Ghoul, itu adalah monster tingkat menengah yang lebih cepat dari banyak monster di levelnya. Tampaknya sudah tahu bahwa seranganku sebagian besar terbang rendah, karena bahkan melompat dengan cerdik. Namun, tidak peduli seberapa pintar dan cepat itu, monster-monster adalah monster-monster. Dalam sekejap, saya memutar pegangan senapan mesin pada sudut yang tajam dan menembak. 2 peluru melengkung ditembakkan ke depan dan menusuk kepala Hunter Ghoul. Kek. Dengan kepalanya diledakkan, itu jatuh ke tanah. Tetapi karena saya fokus pada Hunter Ghoul, kemajuan pertempuran menjadi berantakan. Untungnya, Kim Suho menahan monster yang lebih kuat di belakang. Dengan bullet time yang masih aktif, saya memuntir senapan mesin sekali lagi. Mengipasi senapan mesin di sebuah kerucut, saya menembak ke segala arah. Dudu-dudu. Garis musuh berantakan karena rentetan peluru yang kuhitung. Peluru menembus dada hantu dan meledakkan kepala zombie. Potongan-potongan daging dan cairan otak berceceran. Zombie dan hantu itu jatuh berlutut tanpa bergerak lebih dari 1 langkah. Itu tidak baik untuk kesehatan mental, bahkan untuk monster mayat hidup.
Saya menghabiskan sekitar 1000 peluru. Sesuai rencana, aku merawat kentang goreng kecil itu, dan Kim Suho bergabung dengan keributan dan menebang para elit. Kemudian, setelah 30 menit pertempuran, tahap terakhir berakhir. Kami mendekati bunker di belakang kami. Hei, kalian di sana. Namun, gadis-gadis sekolah menengah yang seharusnya berada di dalam sudah pergi. Kim Suho bergumam sambil menghela nafas. Petik 2. Mereka adalah NPC. Ya. Orang-orang modern yang muncul di Dungeon sebagai NPC. Sepenuhnya mengetahui apa artinya itu, kami tidak bisa mengungkapkan kegembiraan kami mengalahkan Dungeon. Petik 2. Hajin, lihat ke sana. Di tanah di mana Kim Suho menunjuk 3 manik-manik meringkuk bersama seperti gadis-gadis sekolah menengah. Ah. Mereka yang meninggal di Dungeons terkadang menjadi NPC. Manik-manik inilah yang tersisa dari mereka. Sama dengan. Manik jiwa berwarna merah muda tingkat menengah. Diciptakan oleh jiwa kental dari kehidupan yang terbunuh di dalam Dungeon. Sama dengan. Soul Bats digunakan sebagai bahan untuk segel sihir dan pesona sihir. Bahkan manik-manik peringkat menengah rendah akan dengan mudah dijual seharga ratusan juta di Valet Banquet. Saya memandangi Kim Suho. Dia juga menatapku. Tak satu pun dari kami yang tampak terlalu tertarik untuk menggunakan manik-manik ini. Apa yang harus kita lakukan? Kim Suho bertanya. Kita harus mengembalikannya kepada anggota keluarga mereka. Petik 2. Itu solusi terbaik. Kanan. Meskipun kami dengan mudah mengambil keputusan, kami tidak bisa bahagia. Kami tahu betul apa arti manik-manik ini bagi orang tua yang kehilangan anak-anak mereka. Mari kita buka peti itu dulu. Aku berjalan ke arah dada yang duduk di tengah lapangan terbuka. Kim Suho segera mengikuti saya. Oh, kali ini ada lebih dari satu. Ada 3 item di dalamnya. Sebuah busur, pelindung pergelangan tangan, dan sabuk kulit. Mereka semua berwarna pasir, seolah-olah mereka membentuk satu set bersama. Ah, ini dia. Anda tahu tentang mereka. Petik 2. Petik 2. Tidak apa-apa. Blessed Bow of Horus. Pelindung pergelangan tangan pemanah Mesir. Sabuk kulit untuk yang kuat. Pelindung busur dan pergelangan tangan seharusnya menjadi perlengkapan utama Valerion, seorang eksekutif dari kelompok Jin Sin. Aku melirik Kim Suho yang menatap isi peti itu. Aku bertanya dengan suara ceria. Bagaimana kita membagi ini gelombang? Kim Suho menatapku dan tersenyum. Aku akan menyerahkannya padamu. Kaulah yang menemukan tempat ini, dan itu berkat kamu bahwa kami mengalahkan tahap akhir. Petik 2. Baik. Sejujurnya, Kim Suho tidak membutuhkan busur atau pelindung pergelangan tangan. Bagaimanapun, dia adalah seorang pejuang jarak dekat. Satu-satunya barang yang cocok untuknya adalah sabuk kulit, tapi hanya ada satu masalah. Petik 2. Kamu mengambil ikat pinggang kulit ini. Kamu mengambil 2 yang lain. Meskipun saya tahu Kim Suho tidak bermaksud apa-apa dengan itu, saya tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bersalah. Sabuk kulit ini adalah artefak untuk pelatihan. Sama dengan. Sabuk kulit untuk yang kuat, artefak kuno. Ketika digunakan, maksimum 1000 jin dapat ditambahkan ke tubuh pemakainya. Meningkatkan pertumbuhan fisik pemakainya. Sama dengan. Tidak bisakah kau membaca deskripsi item? Meskipun saya menggunakan hadiah, pengamatan, dan membaca saya, untuk melihat deskripsi item, orang lain dapat melihat deskripsi item tanpa mengandalkan hadiah. Satu-satunya persyaratan adalah untuk tercerahkan dan memiliki status khusus, wawasan. Oh, pencerahan. Saya buruk dalam hal ini, jadi saya perlu menilai barang-barang. Petik 2. Saya melihat. Jadi, bagaimana kamu menggunakan ikat pinggang kulit ini? Kim Suho mengambil sabuk kulit sambil tersenyum gembira. Tiba-tiba aku merasa menyesal. Ini, untuk pelatihan. Latihan. Tetapi tidak seperti apa yang saya harapkan, mata Kim Suho berbinar seolah dia menemukan harta karun. Ya, jika kamu memakainya, tubuhmu akan menjadi lebih berat. Lihat ke sana, Anda juga bisa mengubah beratnya. Petik 2. Oh. Kim Suho berseru kagum. Namun, ekspresiku menjadi gelap. Dia hanya membuatku merasa lebih buruk. Ini seperti ruang gravitasi portabel. Tapi ini sebenarnya sedikit lebih baik. Ini adalah artefak kuno yang mempercepat pertumbuhan fisik Anda. Petik 2. Benarkah? Itu luar biasa. Anda memberikan ini kepada saya. Petik 2. Petik 2. Apa yang aku ambil lebih baik? Sejujurnya, mereka tidak hanya lebih baik, tetapi jauh lebih baik. Sama dengan. Blessed Bow of Horus, suci kuno, atribut hantu. Sebuah busur yang diberkati oleh Horus, putra dewa Mesir kuno, Osiris. Kekuatan Horus. Asteris panah yang ditembak dengan busur ini diberkahi dengan api suci. Asteris api suci sangat kuat melawan roh jahat. Asteris dengan menanamkan kekuatan sihir kehaluan, Anda dapat membuat panah penyembuhan. Sun dari Horus. Asteris dari 6 pagi hingga 6 sore, pengguna busur ini akan menerima penglihatan yang lebih baik. Moon of Horus. Asteris mulai pukul 6 sore hingga 6 pagi,
pengguna busur ini bisa bergerak dengan langkah kaki yang lebih tenang. Sama dengan. Busur artefak dengan 3 opsi. Hati-hati aku mengambil busur. Saya akan merasa cukup buruk hanya dengan mengambil ini, tetapi ada manfaat tambahan yang tidak terduga. Hadiah Anda, Master Sharpshooter, tautan dengan Son of Horus dan Stigma. Ketika Anda mengaktifkan Son of Horus sambil memegang Blast Bow of Horus, itu akan melebur dengan hadiah tingkat rendah Anda, Thousand Mille Eyes dan memungkinkan Anda untuk menggunakan Eye of Horus selama 5 detik. Mata Horus. Visi Anda meluas jauh melampaui cakrawala, menembus perasaan orang dan hukum alam semesta. Petik 2. Sementara semua jenis pesan rahang bermunculan, Kim Suho bertanya dengan polos. Oh, benar, Hajin, kamu juga baik dengan busur, kan? Hah? Oh, ya, saya. Petik 2. Itu keren. Kau punya busur sendiri, dan juga pelindung pergelangan tangan, kurasa. Petik 2. Dia terlalu murni. Merasa sangat menyesal, saya menatap Kim Suho.